mesralah dimanapun tempatnya tidak apa-apa, romantislah dimanapun tempatnya tidak apa-apa, asalkan halal dan itu milikmu. Lah kenapa kok ternyata plot twist ya aku anak pengusaha batu bara. Tuh, kira enak ceritanya nih kalau anak pengusaha batu bara bareng. Kok makin gawe dhewe to? 9 Januari itu filmnya akan dimeriahkan oleh Happy Asmara. Woi, apa ya? Emang enggak ya? Apa sih? Dia kan, lah dia kan bintang utamanya ya pasti ada. Waduh. Ke sini, mic-nya berubah. Oh iya. Enggak ada dong di sini. Mic-nya satu-satu. Satu. Satu mic dua. Ini maksudnya. Lanang tenang ini. Yo, bukan berarti sing ra ngerokok ra lanang. Tapi kan brewoken. Iya. Iya, maksudnya ngono lho. Ya wes kamu numbukno brewok. Iya, biar gak rokokan. Yes. Ayo, Be, gelem ra? Abi kok nyelokku malah gak ayah Abi. Lah iya, Aku berubah ya. Kau oleh kok kowe sing berubah iki? Abi. Abi. Umi. Umi. Aku harus melihat semua ini. Aku tuh gak ngerti ya orang itu jijik atau gimana tapi kita emang tetap gitu ya. Biar seperti itu. Gua aja udah bilang kamunya pertahankan pride mah biar juga pakai kalian tetepan tapi bajunya diganti. Enggak. Perasaan baju gak bilang apa-apa deh. Kayaknya ratakan Wahyu. Sih, ceritanya gak tekan. Bapak Erik akan kawin karo Ibu Ijun. Wah, dan ternyata plot twist Ibu Ijun sing asli iki Gusti Ratu. Nah, ternyata ono surat waris. Betul. Terus apa? Ibuku ternyata Gusti Ratu. Berarti kamu anak yang tertukar. Oh, sampean ternyata anaknya. Karena semua nggak pengen punya anak laki-laki. Betul. Nah itu ternyata jeru ini. Ternyata. Ikut gratis sih orang sudah pegel kan anak gue bakar jeruk. Ya ora no. Bakar Betari. Kenapa? Lah kan Betari sing wis kadung kongko. Lah kenapa kok ternyata plot twist ya aku anak pengusaha batu bara. Tuh, kira enak ceritanya nih kalau anak pengusaha batu bara bareng. Kok makin gawe dhewe to? Saya gawe dhewe iku ini. Soalnya aku nggak mau kalah. Kalau sama Hotel kecil, hotel bos lho. Endi to? Iki lho. Enggak lah di Bandung kok Madiun. Enggak semua coy. Iki Bandung lho, enggak lah di Bandung. Iki lho. Hampir Madiun. Oh iya bener. Heeh. Tapi kita perlu mempertahankan keromantisan kita supaya mengajarkan jangan pernah gengsi untuk menunjukkan kasih sayangmu terhadap pasangan. Iya, betul. Soalnya kebanyakan orang Indonesia tuh masih gengsi kalau dilihat orang tuh kayak mesra-mesraan tuh gengsi. Padahal itu positif. Itu positif banget. Mesralah dimanapun tempatnya tidak apa-apa, romantislah dimanapun tempatnya tidak apa-apa, asalkan halal dan itu milikmu. Ini halal mesti milikmu. Oke, jadi kalau boleh tahu mbaknya dari mana? Ya. Terima kasih sudah datang ke Terima kasih udah mau datang ke podcast kita. Tepuk tangannya dulu. Oke, mbaknya. perkenalkan saya dari Taji. Cukup disimpan aja. Dapat pertanyaan banyak dari sobat kota. Iki Kota FM ngeprank gak sih? Ngono. Aduh. Tenang, pasti akan Bintang tamu datang. kita hari ini Mbak Rani, teman-teman. Enggak ya, Pak? Mbak Ajeng. Ini menjadi wartawan. Aku ki presenter. Presenter. Kita mulai ngobrolnya santai-santai aja, tapi memang ini live. Kita Ngobrolnya siarkan berarti live. Ngobrolnya boleh ditunda, gak apa-apa. Gak lucu ya. Tapi berarti ini lagi ya? Live. Berapa menit lagi? Ini, habis ini. Oh berarti nggak boleh ngomong jancuk ya temen-temen ya? Boleh nggak sih kami? Nggak, Nggak salah. boleh ya? Nggak Ini kan boleh. Surabaya. Lah iya tapi nggak boleh. Katanya berubah. Langsung berubah. Kan kamu yang berubah, kan aku enggak. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, 89,1 Radio Kota FM Dangdutnya Bojonegoro. Seperti biasanya kita full relay dari dua radio yang ada di Surabaya dan juga Bojonegoro, menghibur sobat kota yang ada di seluruh Nusantara dan juga ada di luar negeri. Thank you yang udah dengerin streaming di kotafmsurabaya.id atau dengerin analog ya, 88,1 FM dan 89,1 FM.
Rani tuh nggak nyangka sore ini bisa kehadiran tim dari Ambiar Makbiar. Hubungan ini udah nggak bisa dilanjutin. Kita udahan aja, Ruh. Maksudmu? Hari, tawaran Om Mahen, kenapa nggak kamu iyain aja? Suaramu kan di HP. Selamat sore buat Sobat Kota Surabaya. Sobat Kota Bojonegoro juga yang sedang mendengarkan dari Terminal Rajekwesi. Bojonegoro ada namanya. Terminal Bojonegoro namanya Rajekwesi. Karena dulu waktu aku jalan dari Lamongan ke Jogja itu pasti lewatnya Bojonegoro. Makanya apa? Ini kayak napak tilas dulu ya. Aku nggak nyangka Sobat Kota, tau nggak sih kalau bahasa Jawanya itu kayak menderedek gitu loh. Iya. Kalau bahasa Indonesianya jorgi mungkin ya. Jorgi. Jadi terima kasih banyak sebelumnya Rani mewakili kru Kota FM yang sudah kedatangan dari cast film Ambiar Makbiar. Saya mau say hello dulu. Ada Mas Wahyu alias Mas Yusril, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah, meski Surabaya digujur itu bahasanya diguyur hujan. Setelah, ini mau sing dredekan aku toh Mas. Iya. Kok sampai ngeten iki pripun? Tapi emang lidahku kan emang dua kan, Mbak. Jadi emang kadang-kadang yang kiri dan yang kanan tuh saling nabrak. Oh. Iya, betul. Lidahku saja. Diam kamu. Kalau yang sebelah, nah ini ada ayah ini yang banyak sekali nunggu dari Pak Sati, dari Gilpik. Boleh disapa dulu Sobat Kota yang udah dengerin kita. Halo teman-teman Sobat Kota, perkenalkan saya Gilga. Dor, sebagai jeruk. Berperan sebagai Jeru. Asik. Asik. Gilda Sahid dalam film Ambiar Makbiar ini berperan sebagai Jeru atau Dip. 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 Iya, Dip itu jeru. Dipsi. Oh, dip. Oh, dari diksi itu ya, dip jeru ya. Ini katanya nama panjangnya jeru di film Ambiar Makbiar ini itu adalah jeru kok minum jeru katanya. Masih lucu terus. Iya. Kalau di sebelahnya sudah pasti dong Sobat Kota hafal sama suara yang sangat sering sekali kita dengarkan ya. Karena lagu-lagunya Gilga dan juga Happy Asmara itu memang selalu menjadi top hitsnya di Radio Kota FM. Dan yang luar biasa tuh ternyata hari ini mereka nggak hanya datang untuk ya kita bahas sedikit-sedikit beberapa lagu-lagu yang memang viral yang menjadi soundtrack di film ini, tapi mereka juga dalam rangka promosi film Ambiar Makbiar. Di sini Happy Asmara itu berperan menjadi Betari. Hai Betari. Halo Kak Rani. Kalau Betari nggak gitu dong saya. Iya, gimana? Halo Kak Rani. Oh, Itu Betari. itu beta itu bedanya ya. Kalau Happy Asmara, Halo Kak Rani. kalau Betari, Halo Kak Rani. iya, selamat sore Betari. Sore Kak Rani. Iya, sorry. Hari ini tadi kayaknya ya, Betari itu habis makan Mbak Yeye nggak sih? Sorry, aku pengen banget ikut kayak girl tuh maksudnya. Iya. Enggak ya? Iya, aku habis makan Mak Iye karena itu favorit aku yang ada di Surabaya. Oke, siap. Awas ya nanti beberapa menit ke depan lalu Oke, boleh. jadi Betari kan ya? Kalau manggilnya Wahyu, berarti dia harus melucu. Siap. Betul. Tapi kalau manggilnya Yusril berarti harus serius. Harus serius. Iya, gitu dong. Kalau manggilnya Jeru, Nggak ada, sama kok karakternya sama. Oh, Uri, ini lebih hebat ya. Karakternya sama kan saya. oke. Iya, sama sih. Tapi kalian nggak jaim ya? Di sebelahnya itu kan ada Mbak Ajeng gitu loh. Ah, Bu Ajeng udah kayak bestie sama aku. Gua aja udah biasa. Udah biasa Saya ya? lu jain tempat. Kalau ada Betari, ada Jeru dan juga Wahyu. Nah kita juga terima kasih banyak. Ini wah luar biasa. Ada Ajeng Parameswari selaku produser dari film Ambiar Makbiar. Penyumbang bakat apa penyumbang dana terbesar ini? Penyumbang dana bakat terbesar. Itu dia. Ape. Ini listener Menyelamatkan, betul, menyelamatkan. Seneng banget. Nah, sudah ada 4 cast dan 3
Kemudian ada produser, ada Bu Ajeng atau Mbak Ajeng selaku produser film yang datang untuk menceritakan sebenarnya dalam rangka apa ke Surabaya. Kebetulan juga mampir ke Kota FM. Mungkin boleh dijawab dulu oleh Mbak Ajeng. Mampir ke Surabaya karena nanti malam kita akan ada penayangan pertama di Surabaya Di Royal Plaza. Untuk dan penayangan sekalian promo Ambiar Makbiar. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ada nggak sobat kota yang sudah beli tiket hari ini? Tapi tadi tuh banyak banget yang sambat, katanya memang nggak kebagian untuk tiket hari ini. Yeay. Kan beda ya, kalau tanggal 4 hitung-hitung WA. Jadi tanggal 4 Januari 2025 Sobat Kota, ini informasinya bahwa hari ini tuh ada penayangan perdana khusus di Surabaya untuk untuk nobar bersama castnya langsung. Iya. Tapi kalau serentak di bioskop nanti akan ada di tanggal 9 Januari 2025. Betul. Mulai 9 Januari 2025. Mulai. Nah, makanya mulai sekarang tuh nabung-nabung, ntar tanggal 9 udah ada dananya. Betul. Tapi 9 Januari itu filmnya akan dimeriahkan oleh Happy Asmara. Woi, apa ya? Emang enggak ya? Apa sih? Iya. Apa sih? Apa sih? Dia kan bintang utamanya ya pasti ada. Waduh. Nah, Sobat Kota, sebelum kita tanya lagi ke beberapa tamu yang sudah hadir, narasumber luar biasa bahwa Ambiar Makbiar ini diproduksi oleh Beyond Studio dan juga Universal Mediatement, disutradarai langsung, ditulis langsung oleh kubu PS Atmaja. Sebenarnya sesuai apa yang disampaikan oleh Mbak Ajeng dan juga teman-teman di sini, 9 Januari itu mulai ditayangkan. Mulai ditayangkan. Tapi yang spesial hari ini memang akan ada nonton bareng. Nonton VCR. Nah, Oke. betul. Film Ambiar Makbiar merupakan film yang mengangkat latar campur sari, sebuah genre musik yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, lalu berkembang menjadi bagian budaya Indonesia. Boleh dong dijelasin secara detail sebenarnya persiapan untuk beberapa film ini? Ada banyak sekali cast, pemeran, kemudian mungkin bisa dijawab dulu oleh Mbak Ajeng. Film Ambiar Makbiar ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Boleh disampaikan untuk Sobat Kota. Film Ambiar Makbiar bercerita tentang perjuangan Jeru dalam mencapai cita dan cintanya. Cita dan cintanya. Cintanya itu ke putrinya Sinuwun, putri keraton. Citanya untuk membangun bandnya supaya bandnya jadi sukses. Nah tapi karena dia cintanya sama putri Sinuwun, sementara Jeru itu anaknya abdi dalam, jadi nggak direstuin. Oke. Gitu. Sehingga dia menjadi duri dalam daging untuk bandnya gitu. Nah pertanyaannya kemudian apakah bandnya juga sukses, apakah cintanya juga dapat gitu. Oke. Apakah makanya nanti kalau yang ada tiket hari ini mulai nonton di bioskop tanggal 9 Januari. Oke, 9 Januari tiketnya harus siap-siap dibeli karena misalnya nih Sobat Kota kelewatan, ya sayang banget. Karena kalau menurut kita ya, film-film Indonesia, film-film yang seperti ini tuh yang patut kita support. Dan apa ya, sesuai dengan visi misi Kota FM, ya ini bukan hanya sekedar film, menceritakan relate tentang keseharian, kisah muda-mudi yang ada, tapi juga membawa nama dangdut campur sari, ambiar itu supaya bisa sejajar dengan genre musik lainnya, bukan begitu? Mbak Betari. Itu benar itu. Iya benar nih. Karena ini memang goals kita, maksudnya kita lebih memperluas potensi kita sebagai penyanyi untuk memperkenalkan lebih nih kan kalau film Jawa kita balut dengan campur sari, insya Allah membuat bisa keduanya tuh bisa benar-benar melebar bareng-bareng gitu. Oke, nah di sini Betari adalah Happy Asmara. Sebenarnya boleh dijelaskan sedikit karakter tentang Betari itu seperti apa? Jadi karakter Betari itu beda jauh ya sama Happy Asmara yang pecicil. Bukan pecicilan, sebenarnya dia tuh saking ngeriang dan aktifnya orang. Jadi kadang orang tuh nanya pecicilan. Tapi di sini Betari itu kalem karena memang anak Sinuwun itu dituntut anak putri kerajaan masa kayak Happy Asmara gitu kan. Terusan ini ya dasarnya. Tapi di situ banyak belajar dan juga notes-nya itu
troublemaker. Awal troublemaker dari Jeru. Tapi Betari tuh nggak ngerasa kalau dia ternyata tuh yang menghalang-halangi jalan Jeru untuk sukses. Nah, jadi troublemakernya tuh awalnya tuh dari si Betari, dan si Jeru juga makan itu. Kenapa Betari dimakan? Kalau kamu tahu cintamu nggak akan kesampaian dan cita-citamu tuh bakalan mandek atau terbelenggu gitu kan, jadi bingung gitu. Tapi memang kalau saya jadi Jeru, saya memang mempertahankan cita saya. Ada satu kutipan tadi dari Betari yang disampaikan. Betari makan si Jeru ya, karena Jeru makan Jeru. Wah, iya. Enggak dong. Kembali ke Jeru makan Jeru ya. Jeru kok minum jeru? Iya, Jeru. Tapi asiknya di situ tuh complicated banget. Nah, pas waktu nonton film tuh kita nggak akan bisa menebak tuh ini bakalan endingnya seperti ini, seperti itu. Dan maksudnya dari karakter Betari dan juga Jeru sendiri tuh berkebalikan sekali, dimana si Betari ini masih childish dan Jeru udah mature banget orangnya, benar-benar gak ada marah sama sekali gitu. Oke, luar biasa. Dan memang kesulitan saat proses take syuting itu pasti ada. Apa sih hal yang paling susah menurut Betari Happy Asmara? Kalau aku sebelumnya udah riset dulu kan, jadi anak Jeru tuh kayak apa dan segalanya. Aku udah belajar banget di situ, udah belajar banyak. Nah, yang bikin filmnya, yang bikin pembuatannya susah tuh karena Jeru ketawa terus. Ya, betul. Kita tuh sampai uring-uringan karena si Jeru tuh ketawa mulu. Dia tuh kayak nggak bisa dihentiin, kalau udah ketawa terus. Dan temen-temennya jadi 25 kali take. Gara-gara Orang Jeru. lagi tuh Bun, tadi katanya 21. Iya, apa udah bonus. Belus. Mungkin seorang Gilga alias Jeru itu kayak heran, oh istriku ternyata bisa kalem, gitu gak sih? Enggak sih, karena nggak Enggak tahu sih, ya, lagi kenapa. iya lah. Aku tuh kan terbiasa menghadapi dia yang sangar ya, Pak. Iya. Dan di Iya, sini masa aku preman banget kayak biasa. dan di sini aku tuh harus ngelihat ketinggian. Dan di sini tuh aku harus ngelihat dia tuh yang kayak Marco, nah kayak gitu loh, dia tuh kayak kalem gitu terus tangannya Jadi gini. sosok Betari yang wise, yang tenang, Gitu sok-sokan galau di kamar Oke. gitu kan ada Dan kan aku biasanya juga galau, saya itu kan nama tengah aku, Happy Galau Asmara. bukan nama tengah. Nyambung ya kayaknya ya, kalau karena menurut Happy Asmara semuanya aman karena memang sudah riset terlebih dahulu. Jadi saat proses menjadi karakter Betari tidak ada hal yang sangat menyulitkan gitu, semuanya lancar. Tapi bagaimana kalau dari Jeru sendiri? Apa yang risetnya yang susah? Apa saat take-nya lihat Betari jadi ketawa terus? Atau diusilin sama Mas Wahyu as Yusril nih? Mas Wahyu itu kan lucu terus ya dia soalnya. Apa tuh Kak? Gimana? Dia lucu ya Mas. Ini nih yang bikin susah kayak gini, Mbak Rani ngerasain sendiri kan? Enggak, gini karena nih sebenarnya aku tuh udah bilang ke istriku, aku tuh orangnya emang receh banget. Jadi gampang ketawa gitu loh. Kurang. Inti mas, waktu mas. Apa sih tadi pertanyaannya, Bun? Pertanyaannya kesulitan menjadi sosok Jeru. Oh, kesulitan menjadi sosok Jeru karena Jeru itu sama kayak si Betari ya sebenarnya. Cuman bedanya kalau Jeru ini orangnya tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Maksudnya kalau aku tuh kan orangnya terbiasa sama istriku kayak apa ya, apa-apa aku cerita gitu. Setengah sih kayaknya itu. Ketiga mas ya. Jadi istriku, mungkin aku apa-apa itu cerita ke istriku dan lain-lain. Di sini tuh memeranin Jeru itu kayak benar-benar dimana dia itu adalah laki-laki yang tenang banget. Green flag dia. Ya aku juga green flag Bun aslinya. Ya kalau Rick kan dia red flag banget. Rick ya, kenapa Mas Rick? Kan Jeru. Ya Rick nggak ada di sini, makanya kita mewakilkan. Iya. Oh iya. Oke. Jadi kalau Jeru itu dia orangnya tenang banget, semua masalah tuh kayak dia itu merasa dia bisa ngelewatin semuanya gitu. Walaupun dia ambisi, tapi bagusnya si Jeru ini ambisinya itu selalu dia itu sebenarnya selalu berusaha yang terbaik, cuman karena nggak direstuin tadi, akhirnya si Jeru ini tuh selalu digagalin gitu loh, apa rencananya. Sama om aku. Sama omnya si Betari. Cuman karena si Jeru ini dia orangnya benar-benar Wise. tenang, wise, kalem mungkin. Jadi kayak ada masalah apapun tuh dia nggak pernah nyalahin si Betarinya, nggak pernah. Dia menyalahkan dirinya sendiri terus. Oke, dan Sobat Kota dirilis 9 Januari 2024 serentak di bioskop. 2025. 2025 ini Happy Asmara itu berperan menjadi Betari, Gilga Sahid menjadi Jeru, Evan Los juga ada Rick tadi yang disebut ya. Kemudian juga ada
Enggi Williams sebagai Aruna, Yusril Fariza sebagai Ini Wati. saya. Sayang banget ya Mas Wahyu nggak bisa ikut. Sayang banget loh ini Yusrilnya nggak bisa datang, ini sayang banget loh. Padahal Saya di sini. aku itu udah mohon banget kok. Gue udah bilang sama Ibu Aceng, please Bu Aceng, ya Allah. Ke Surabaya Kenapa Mas sih? Yusril Mas diajak sama Yusril kok Denda. nggak bisa didatengin, kenapa sih gitu katanya? Aduh nggak bisa, orang sekarang udah berubah gitu. Oh iya iya. iya. Oh gitu ya. Oh ya udah Bu Aceng nggak apa-apa. Terus Iya. ini Nah itu kanan siapa itu kanan? Ada kanan Erik Estrada nggak sih? Bukan, sorry, harus saya koreksi. Saya Pugu PS Atmajaya. Saya sutradaranya. Saya sutradaranya film ini. Mas Erik kok baru potong rambut jadi Bukan, ini bukan Erik. Saya tegaskan sekali lagi yang di sebelah kanan Gilga saya di sini adalah Enggi William, itu saya. Ada Erik Estrada sebagai Novian, Ariel Wahab juga sebagai Argo, Anissa Herkami, Gusti Ratu, dan juga Dandar Boy Gang sebagai Darboy Gang. Ya, Daru Esendar Boy. Daru Esendar. Daru Esendar Boy. Emang nama aslinya gitu. Iya, Mas Ya. Putu, gimana? Film ini dibuat untuk Ada pertanyaan Mas? oh belum pernah kan? Belum. Belum. Tapi Mas Wahyu, Ya. ini di beberapa trailer ya, Trailer ya. Sekali A trailer. Trailer. Mas Wahyu ini kan sedikit sosok yang memang seringkali kocak, sama Iya. seperti yang disampaikan Jiru dan juga Betari. Apakah kesulitanmu saat syuting itu memang harus selalu kocak? Kesulitannya enggak. Kalau kocak itu karena basicnya ya saya cukup banyak dibantu oleh teman-teman yang juga suportif juga lah, tidak bisa karena enaknya itu adalah ketika kita menciptakan sesuatu yang sifatnya adalah comical atau ice breaking, enaknya di set itu ya kita bercanda-canda gitu yo. Jadi gak ada kecanggungan sehingga asumsi yang dipatahkan pun sama. Nah, apa kayak manfaat apa kok dia? Enggak, maksudnya kalau membuat jokes itu kan membuat asumsi yang kemudian dipatahkan. Kebetulan karena kita sama-sama orang Jawa, referensinya sama, jadi asumsinya tuh sama semua, referensinya sama, jadi komedinya pun gampang untuk dipatahkan, having fun di setnya tuh jadi banget gitu. Enjoy. Jadi tidak ada kesulitan di skrip ya, semuanya keresahan orang Jawa itu ada di situ semua. Keluar ya. semua aliran jokes yang sifatnya Jawa itu semuanya keluar. Mau plesetan ada, mau mataraman ada, kalau mau slapstick juga ada. Ya itulah. Iya, ini cuma sekedar ngobrol tapi seseru ini. Iya, emang. Apalagi pas saat syuting. Untuk Ibu Ajeng, as a produser film, sebenarnya sudah mengadakan beberapa kali special screening. Bagaimana respon masyarakat sejauh ini terhadap Ambiar Makbiar? Terkait juga pemilihan castingnya kenapa Gilga dan juga Happy? Itu kayaknya yang pertanyaan yang dititipin oleh Sobat Kota. Banyak. Kalau gala aja kita udah 2 kali. Gala di Jakarta dan kemarin gala di Solo. Di Solo. Special screening ada di Jakarta pernah, kemudian ada di Bekasi pernah, kemudian minggu lalu kita baru dari roadshow Jawa Tengah, sekarang roadshow-nya Jawa Timur. Di Jawa Timur dan juga di Surabaya pastinya. Pasti. Kayaknya besok mau ke Malang ya? Kemarin. Besok Kediri. Besok ke rumah saya, rumah tetangga. Ini masalahnya nggak taping loh ya. Padahal besok di Kediri Mas Wahyu mau bagi-bagi makanan loh. Enggak. Tapi itu jangan diumumkan. Yang tak bagi adalah popcorn satu-satu. Ria. Nah itu tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu Ajeng sama Mbak Ajeng gitu. Biar sama sebenarnya kan. Sama Mbak Ajeng tadi beberapa gala premier yang sudah dilakukan termasuk di Jawa Timur, Surabaya. Tapi ada titipan tadi belum dijawab. Kenapa harus Gilga dan juga Happy? Kenapa? Karena ini kan kita bawa musiknya musik campur sari. Campur sari. Ya kan? Dan kita mau cita-citanya kan gede nih supaya campur sari dikenal se-Indonesia. Betul. Nah, perwakilan dari musisi campur sari yang udah gede, Mbak Happy dan Mas Gilga. Jadi kita samakan cita-cita filmnya dan cita-cita musiknya juga gitu. Dan mereka juga, aku beberapa kali nonton, belum pernah nonton langsung, tapi beberapa kali nonton rekamannya pun gitu. Ketika mereka tampil tuh, wow gitu, sorak-sorai penonton tuh luar biasa gitu. Dan mereka juga bisa acting, mereka di
film aktingnya kamu udah nonton belum Mbak? Iya, Nanti ya. iya, Nanti kamu betul. lihat di Mm-mm. filmnya mereka bagus banget. Bagus banget. Kita kasih jempol dulu ya teman-teman ya. Bagus banget. Jebol atau tepuk tangan? Masalahnya tanganku jempol kan. Ya iya, itu loh. Berarti jempolnya 10. Iya, jempolnya 10. Tapi alasan kenapa Gilda Sahid, kenapa Happy Asmara semuanya adalah relate dengan satu jalan, benang merahnya adalah visi misinya sama. Betul. Pengen mengangkat musik campur sari itu juga bisa go nasional dan juga go internasional Betul. ya sih. Dan kita ada musisi campur sari lainnya juga kayak Mas Betul. Daru, Betul. Ya, ada Evan Evan Los juga. Iya. Bagian Ada Yusuf Fariza. Jadi ikonik gitu. Jadi supaya perwakilan semuanya. Semuanya Iya, ada. insya Allah. Iya, dan Kota FM seneng banget bisa menjadi salah satu radio yang ikut promote untuk Ambiar Mak Biar. Kita kasih bersama lagi. Kita juga dulu biar Mas Jeru, Mbak Betari sama Mbak Ajeng. Saya ada. Saya, Mas. Iya. Mas Kuku. Dengan Mas Bayu bisa jeda dulu Sobat Kota. Kita dengerin karena salah satu lagu ini sebenarnya sudah dirilis kurang lebih menjadi Girls Project di bulan Juli 2024. Namun ternyata Usut punya Usut. Nah, salah satu lagu yang berjudul Apik ini salah satu soundtrack dari film Ambiar Mak Biar. Kita puter ya spesial buat Sobat Kota yang lagi dengerin kita. So stay tune, jangan kemana-mana. Kita nanti bakal balik lagi. Aku mau bisa mau. Ini lagu tuh Api. saya mau cerita nih. Wah, ya, aku kan. Ini apa kok buat royal? Oh, bukan officialnya ini. Kenapa? Ini dia Iya. dan aku. Aku bisa Kalau lebih nggak bisa. Lewat yang benar, lewat yang benar. Mbak Happy-nya kemana? Gak apa-apa, kita biar nyusul. Manado ya, gerak. Pas ger. Wah, gerak. Ger lucu. Ya, alhamdulillah. Evan Los juga ada sebagai bagian dari Ambiar Mak Biar, di mana Evan Los itu menjadi Rick atau Ricolo. Nama lagunya juga sebagai soundtrack film ini Sobat Kota. Ada beberapa hal di mana pesan-pesan yang harus digapai. Setiap mimpi itu kudu diperjuangke, naik turun hidup jogetin aja gitu. Kita mau ngobrol lagi. Kebetulan sebenarnya ini nanti harus dijawab oleh Mbak Ajeng. Bagaimana film ini syuting di mana saja dan berapa lama waktu syutingnya kemarin? Syutingnya full di Kota Solo. Kota Solo. Kita 23 hari. Total 23 hari untuk pengambilan dari semuanya awal Iya. sampai akhir. Iya. Berarti tidak ada kota lain ya? Enggak. Real di Solo. Iya. Oke. Sebenarnya yang paling membuat prosesnya terkendala apakah cuaca atau semuanya memang benar-benar dilancarkan waktu itu? Nggak ada, karena waktu pas di Solo kita lagi terang-terangnya ya. Iya. Lagi Iya. terang-terangnya banget. dan lagi panas-panasnya. Makanya dalam beberapa kali kesempatan, Mataharinya 3. iya bener, mataharinya emang mungkin waktu itu lagi diskonan ya. Nah, maksudnya mataharinya saking panasnya tuh panasnya di diskon murah gitu loh. Nggak, maksudku nggak lucu kan. Maksudku itu mataharinya diskonan tuh saking murahnya tuh panas gitu Gak loh. apa. Gak diskonan. Lanjut Pak. Oke, jadi 23 hari untuk 23 hari. proses syuting di kota Solo. Iya. Sebenarnya Mbak Ajeng, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat saat syuting? Mungkin ada salah satu hal yang paling dikenang. Kita berdua adalah cobaan saat Pengalaman pertama pada saat syuting. Tapi betul. lucu jadinya syutingnya menyenangkan. Tapi emang nggak berasa kalau kita lagi syuting, kayak flow aja. Kehidupan ini enak banget ya karena kita bersinergi Mbak Rani. Kan menurut aku ya, kenapa aku biasanya syuting tuh pengen buru-buru pulang. Di sini tuh aku nggak pengen itu. Jadi aku kayak syuting tuh kayak bentar, biasanya manajer, Kak, ini waktu ini kita di sini dulu sama Mas Erik, sama Mas Jus dulu, sama Kak Eji dulu, kayak Betul, gitu. nah. Karena sinerginya tuh kayak sefrekuensi aja dan flow aja, kita tuh nggak ada yang tersinggung. Terus kita tuh
bercandaannya juga yang enak gitu intinya. Positif vibe ya. Positif vibe. banget. Saking positifnya ini loh, Mas Yusril tuh sampai kemarin bilang sama saya. Gimana? Oh, gawe-gawe. Gawe-gawe. Nek lainnya ya coba nek ini loh. Bisa kata nek rano iki. Kemarin saya bilang katanya syuting hampir jual terus gak usah dikasih apa-apa gak apa-apa. Gak gitu. Enggak, kalau ngomongnya masih fitnah masih tak terima. Tapi ini kan soal menyangkut duit ya. Masa sukarela? Masa aku volunteer? Nah, sebenarnya film ini itu kan mengangkat tema emosional yang cukup kuat ya. Yes. Baik dari Betarinya, kemudian dari Jeru, ada Mas Wahyu juga di sini sebagai Yusril. Enggak, kebalik. Kebalik ya. Yusril. Dari tadi baca apa kamu? Kebalik itu baca apa sebenarnya? Ya. Emang pengen menarik perhatianmu Mas Wahyu. Ajaran kita. Jadi mengangkat tema yang emosional, jadi pesan-pesan menurut kalian penting untuk disampaikan kepada penonton itu apa? Mungkin dari Mas Wahyu dulu. Sebenarnya pesan yang begitu penting ya sebenarnya nggak mulu-mulu ya. Kita sebenarnya pengennya itu ya orang kalau nonton di sini ya selama 100 lebih menit ini ya melupakan apa yang terjadi di luar bioskop lah. Pokoknya di sini tuh senang-senang, di sini kita nyanyi bareng. Kalau mau joget dipersilakan joget gitu. Pengennya tuh ya harapannya ya semoga terhibur itu yang pertama. Yang kedua ya harapannya ya aku sih pengennya semua perjuangan tuh nggak ada yang sia-sia untuk diperjuangkan. Jadi mulu-mulu ya, nggak mulu-mulu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Saya ke penonton selanjutnya. Intinya adalah kalau menurut Mas Wahyu sendiri, tema emosional itu sangat kuat, jadi banyak hikmah yang harus ditonton. Betul. Jadi lepaskan yang ada di luar kepala. Yes. Lepaskan yang ada di luar bioskop. Ya. Jadi Semua masalah. Utang, cicilan, tangisan bayi. Iki mulu-mulu. Iya. Masih mulu-mulu. Kan gimana? Nek iso anake digletak sik. Pae ya. Itu masih muluk-muluk ya kan. Intinya semoga terhibur. Itu aja. Ah, itu dia. Ini Coba sih. tapi berdurasi. Melengkapi durasi aja. Biar di radio tuh nggak dead air dulu loh. Spesial pokoknya dari Mas Wahyu tadi sudah dijelaskan mulai sampai cicilan mekar dan lain-lain wis lalek nosek ngono. Iya. Dari Happy sendiri sebagai Betari pokoknya ayo happy. Ayo happy. Bikin happy aja sama ambiar-makbiar. Mas yo ono embelan balik ambiar. Tapi sebenarnya kayaknya ya kalau di kepoin kan nanti pasti happy ending apa enggak ya jangan di spoiler. Yang Harus ambil nonton. ini, yang ambil itu cukup masa lalunya, tapi masa depannya harus makbiar. Iya. Harapan untuk Ambiar Makbiar yang akan segera tayang 9 Januari 2025 oleh Ibu Produser. Harapannya apa nih? Harapannya karyanya disukai dan dicintai oleh banyak orang. Kemudian harapannya juga untuk semuanya nonton film Ambiar Makbiar mulai 9 Januari 2025 di bioskop. Jangan nonton sendiri, nontonnya ajak teman, ajak keluarga, ajak RT, ajak RW, kelurahan, kecamatan, semua diajak pokoknya. Dan semuanya bisa jadi seru-seruan di bioskop. Karena hari ini 4 Januari 2025 ini ternyata itu sudah ada 10 kota yang nonton DCan. Betul. Boleh disebutin nih di kota mana aja yang selain di Surabaya? Aku aja nyebutin karena banyak Oke, hafal. boleh. Aku apa? Satu. Ya, coba tes. Saya Lampung. Siap, betul. Makassar. Betul. Akadiri. Betul. Makassar. Betul. Oh, betul semua. Balikpapan. Ambon. Ya. Jember, Jogja, Purwokerto, Gresik. Kalimantan. Balikpapan. Sama Ini kalian loh, kayaknya sebelum deh gitu. Ya betul. Purwokerto. Bandung, ya itu dia. Madiun,
Madiun. Madiun, Udah, Jogja. tadi udah. Ya, Jogja dan Ya juga intinya kota itulah. Makassar, Makassar. udah tadi sampai udah nyebutin Dari Makassar. tadi Makassar terus loh kamu mas. Luar biasa, kurang lebih ada Makassar, Lampung, Balikpapan, Gresik, Madiun, Samarinda, Jogja, Jember, Kediri, Purwokerto. Ini Mbak ya? Loh, Ini soalnya ngocok. Iya. Iya. Tapi hafal sebenarnya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman pengen kepoin tentang kapan layarnya ada di bioskop, di mana saja bisa nonton, untuk info tentang terkait Ambiar Makbiar bisa follow di sosial medianya di mana? Di Ambiar Makbiar Film atau di Instagram @happyasmara77. Oke. Enggak ya? Di mana? Instagram Yusril Fariza. Oke. itu. Dan Energi juga Lokasari. info Cegatan Solo. Itu juga ada. Cegatan Surabaya juga. Cegatan Surabaya ada nggak sih Cegatan Surabaya? Surabaya Rek, Surabaya Rek. Info Surabaya. Info Surabaya lah itu ya. Info Surabaya. Dan juga pastikan Anda follow untuk Instagram @ambiar Makbiar. dan juga untuk @kotafm881 Anda akan bisa mencari info-info tentang di mana aja layarnya, di mana aja filmnya bisa diputer, di kota-kota mana aja. Infonya ada di @ambiarmakbiarfilm. Oke deh, untuk penutup, kalau misalnya ada warga Surabaya yang mau nonton hari ini, nanti akan ada di mana teman-teman? Nanti akan ada di Royal Royal Plaza, Plaza. tapi ya mohon maaf, Tiketnya ngapunten Sold out. sudah slow down. Ya. Slow down, baby. Duduk bukan, Sudah. sudah. Tapi nggak ada salahnya kita ingetin untuk Sobat Kota yang sudah beli tiketnya. Ada beberapa Sobat Kota yang sudah beli tiket. Iya. Termasuk yang datang ke sini di studio ada semuanya ini. Setelah dari Kota FM bisa langsung meluncur ke Royal Plaza. Betul. Ini nanti jam 6:30 ya. Yes. Nonton bareng Gilga Sahid, Happy Asmara, Yusril Iza Mahendra. Ivanza. Salah lagi. Aduh, maaf. Sampai tadi depannya udah benar. Belakangnya salah. Yusril Dedi Abdurrahman. Salah bukan itu produsernya juga. Kamu jangan ngawur kamu. Masa kok jadi diceng ya mas? Lu tak ceng habis ini. Sesuatu aku mau nang Kota FM. Aku mesti nang penyiar gue mesti salah terus gitu. Enggak. Penyiar yang pakai baju leon pokoknya. Tak diceni. Kita semuanya sayang sama Mas Wahyu. Salah, Yusuf. Wahyu hanya di karakter biar biar. Kita sayangnya cuma Mas Wahyu. Ya, Kamu Mas juga Wahyu. enggak. Terima kasih sobat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi untuk Sobat Kota? Mas Yusril tadi katanya menyampaikan apa? Jadi jangan lupa terima kasih. Itu aja, terima kasih. Ini buat teman-teman semuanya jangan lupa buat nonton nanti film Ambiar Makbiar karena tayang di bioskop kesayangan kalian mulai tanggal 9 Januari 2025 aja sampai ketinggalan. Mulai sekarang masih kelompok-kelompok duit, besok tinggal nonton. Betul. Jargonnya gimana Jangan sayang? lupa nonton hari pertama mulai 9 Januari. Ah. Yes, benar. Jargonnya kita jangan lupa saya kalau nonton jangan sendirian karena ini bukan uji nyali. Dan kalau nonton jangan sekali karena ini bukan cobaan. Asik. Ya, Asik, sampai jumpa tanggal 9 Januari 2025 di bioskop kesayangan. Iya. Terima kasih banyak kali mewakili Kota FM untuk Mas Yusril, ada Gilga, ada juga Happy Asmara dan juga ada Mbak Ajeng. Sampai ketemu nanti di Royal Plaza Surabaya ya Sobat Kota ya. Kota-kota enggak ya. Halo teman-teman semua. Kita dari film Ambiar Makbiar. Jangan lupa saksikan film Ambiar Makbiar tanggal 9 Januari 2025 di mana Mas Yusril? Di bioskop kesayangan kamu. Mulai 9 Januari 2025. Nah, betul. Pokoknya buat Sobat Kota jangan lupa nonton di bioskop kesayangan kalian semuanya. Nontonnya jangan sendiri. Karena bukan uji nyali. Nontonnya jangan sekali karena bukan Empat mata. Thank you teman-teman Sobat Kota.